Sebelum mulai, untuk kejelasan, saya kemukakan dahulu beberapa latar belakangnya. Latar belakang 1. OSN, atau Olimpiade Sains Nasional, adalah perhelatan kompetisi sains tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk SD, hanya terdapat satu lomba untuk setiap mata pelajarannya. Sehingga lomba ini diperuntukkan utamanya bagi siswa kelas 5, karena bagi siswa kelas kelulusan, jadwal lombanya akan bentrok dengan ujian kelulusan. Yang terpenting untuk dicatat adalah, materi lomba untuk SD merupakan mata pelajaran yang diajarkan di SMP. Sehingga biasanya siswa terbaik di kelas atau di sekolah tidak akan bisa memenangkan lomba tanpa tambahan latihan yang intensif. Sebagian besar peserta lomba sudah mempersiapkan diri sejak awal tahun ajaran. Latar belakang 2. Anak bungsuku memiliki daya ingat yang sangat kuat. Dan menurut hasil tes psikologi, dia tergolong anak SOP. Selain itu, ia mengagumi Gong Beng, pakar militer di era 3 kerajaan Tiongkok, sehingga ia menerima konsep pentingnya penggunaan strategi di atas segalanya. Mari kita mulai alur ceritanya. Karena pelbagai hal, sekolah berhasil mendaftarkan anakku mengikuti OSN mata pelajaran IPA sekitar 2 minggu sebelum hari H. Dan ini merupakan pertama kalinya sekolahnya mengikuti OSN. Oleh karena itu, kepala sekolah menelepon saya, kalau saya bisa membantu untuk mendapatkan bahan persiapan. Karena waktunya yang sangat mepet, dan sekolah tidak siap untuk itu. Sekolah akan menyiapkan pengajar khusus untuk persiapan ini. Sepulang kerja, dalam perjalanan pulang, saya mampir ke setiap toko buku. Tanpa informasi yang lebih baik tentang OSN saat itu, akhirnya saya hanya mendapat satu buku tebal tentang OSN setelah berkeliling kota Jakarta Timur. Aku menyerahkan buku itu kepada anakku. Saya bilang bahwa buku itu terlalu tebal untuk dikuasai dalam waktu 2 minggu, jadi strateginya adalah membacanya secepat mungkin. Karena dia memiliki ingatan yang sangat kuat, dan melihat jawabannya di bagian belakang buku. Tapi di sekolah, pengajarnya menstaples bagian jawabannya. Dan menyuruh anakku untuk mengikuti program pengajaran gurunya saja. Hanya beberapa hari sebelum kompetisi, dia hanya mempelajari tidak lebih dari 2 dari puluhan bab dalam buku tersebut. Melihat keputusasaan akan tidak siapnya memenangkan kompetisinya, saya mulai berpikir, dan berpikir lagi. Akhirnya, pada malam sebelum lomba, saya menyuruh anakku untuk rileks saja, tidak perlu mengkhawatirkan kompetisinya. Hanya, saya menyuruhnya untuk menghafal 4, dan hanya 4, strategi yang saya rumuskan. Dan dia harus menerapkan keempat strategi tersebut pada setiap pertanyaan kompetisi sebelum menjawabnya. Itu saja, dan tidak ada lainnya lagi. Saya mengantarnya ke lokasi kompetisi. Dan saya melihat di roster, peserta kompetisi untuk mata pelajaran tersebut hanya 36 murid. Sesuai rekor sebelum-sebelumnya, pemenangnya diambil 6 siswa. Maka saya menyemangati anakku dengan mengatakan bahwa 1/6 itu angka probabilitas yang tinggi, dan dengan mengikuti semua strategiku, saya memastikan dia akan menang. Ketika dia keluar dari ruang kompetisi, dia mengeluh kalau dia tidak ngerti sama sekali soal-soalnya, dan semua yang dia pelajari sebelumnya tidak muncul di satu soal pun. Lalu saya menanyakan apakah dia menerapkan keempat strategi tersebut pada setiap pertanyaan sebelum menjawabnya. Dan dia mengkonfirmasinya bahwa dia tentu saja mengikuti pesanku. Jadi saya yakinkan dia, bahwa dengan probabilitas 1/6, dia pasti menang, meskipun tidak menjamin untuk juara 1. Ternyata, panitia lomba mengumumkan 8 siswa pemenang, dan anakku juara 1-nya. Saya dan sekolah sangat gembira dengan pencapaian tersebut. Namun bersamaan pula saya merasa prihatin dengan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
Khususnya di kota di sekolah tempat anakku belajar, karena ia sanggup memenangkan lomba sains tanpa persiapan yang cukup ataupun dengan pengetahuan materi lomba. Maaf untuk mengatakan ini, tapi ini fakta, dan terima kasih atas perhatiannya.